Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang munculnya sebuah bencana berupa asap tebal yang mampu menyelimuti seluruh kota hanya dalam hitungan menit saja. Asap ini ternyata juga sangat beracun sehingga siapapun yang menghirupnya akan langsung meninggal dunia, yang mana hal itu membuat peradaban umat manusia kini mulai terancam. Lalu, apakah umat manusia bisa bertahan dari bencana yang sangat mengerikan tersebut? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang pria bernama Matteo baru saja tiba di Bandara Paris, Prancis setelah ia selesai melakukan kunjungan dari luar negeri. Dan selama di perjalanan, ia pun sempat menelpon putrinya yang bernama Sarah sambil mengatakan bahwa ia akan segera bertemu dengannya lagi. Beberapa jam kemudian, setelah Matteo sampai dan menaruh barang-barang di apartemen miliknya, ia pun bergegas pergi ke apartemen lain yang letaknya tepat berada di seberang jalan, di mana di sana ia sempat bertemu dengan seorang kakek bernama Beckham yang sudah tua dan selalu memakai alat bantu pernafasan. Lalu saat Matteo tiba di apartemen istrinya yang bernama Anna pun menyuruh Matteo untuk langsung menemui Sarah karena ia sekarang sedang sibuk mengajar kelas online, dan Sarah tampaknya sangat senang setelah ia bertemu dengan sang ayah karena mereka sudah berpisah selama hampir 1 tahun. Ternyata selama ini Sarah menderita sindrom autoimun langka yang membuat dirinya tak bisa menghirup udara luar secara langsung, sehingga ia pun harus tinggal di dalam kapsul khusus yang tertutup sangat rapat, serta bisa menyaring udara yang berasal dari luar kapsul menjadi udara bersih. Menyadari bahwa putrinya itu tak bisa pergi kemana-mana, Matteo akhirnya memberikan Sarah sebuah hadiah berupa rekaman VR yang Matteo rekam secara langsung dari pegunungan Rocky di Kanada, yang mana hal itu membuat Sarah sangat senang karena selama ini ia tak pernah bisa pergi ke gunung. Kemudian ketika Anna selesai mengajar, ia bertanya pada Matteo mengapa ia tak pergi ke kota Marseille dan malah pergi ke Kanada, sehingga Matteo akhirnya menceritakan bahwa alasan mengapa ia pergi ke Kanada yaitu karena ia mendapat info dari rekannya bahwa di Kanada ada sebuah pengobatan baru yang mungkin bisa menyembuhkan penyakit putri mereka. Untuk melakukan pengobatan tersebut, mereka harus pindah ke Kanada karena pengobatan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi Anna justru menolak karena mereka masih belum tahu apakah pengobatan itu benar-benar bisa menyembuhkan Sarah. Tampaknya Anna tak ingin membuat Sarah selalu berada di dalam rumah sakit, apalagi sebelumnya Sarah sempat dirawat selama bertahun-tahun tanpa bisa menikmati kehidupannya sama sekali. Bahkan setelah 12 tahun melakukan pengobatan, Sarah ternyata masih belum bisa sembuh dari penyakitnya itu. Meski begitu, Matteo tetap ingin membawa Sarah untuk melakukan pengobatan karena ia ingin putrinya itu bisa benar-benar menikmati kehidupan seperti anak-anak yang lain. Dan perbedaan pendapat ini justru membuat mereka berdua saling bertengkar. Di sisi lain, Sarah pun mencoba menceritakan tentang kedatangan sang ayah pada teman-teman online-nya yang bernama Charlotte dan Noe, dan ternyata mereka berdua juga memiliki penyakit yang sama seperti Sarah, sehingga mereka pun menyebut diri mereka sebagai ikan emas karena mereka sama-sama tinggal di dalam kapsul yang berbentuk seperti akuarium. Sementara itu, saat Matteo dan Anna sedang berdebat, Anna mengatakan bahwa ia memperbolehkan Matteo untuk membawa Sarah ke Kanada jika Matteo bisa memastikan bahwa pengobatan itu benar-benar bisa menyembuhkan putri mereka, dan pada akhirnya Matteo pun kembali ke apartemen miliknya. Ketika Matteo sedang mandi, tanpa disadari tiba-tiba terjadi sebuah gempa besar yang membuat seluruh listrik di kota itu langsung padam, yang mana hal itu membuat kapsul Anna yang awalnya menggunakan listrik untuk memfilter udara, kini berubah menjadi mode hemat daya menggunakan baterai. Menyadari hal itu, Matteo pun mengatakan bahwa ia akan segera menemui Sarah karena ia takut jika nanti akan terjadi gempa susulan. Dan ketika Matteo keluar dari apartemen, entah mengapa ia justru mendengar suara peringatan darurat. Bahkan ia juga melihat beberapa orang yang mulai berlarian ketakutan. Matteo yang penasaran kemudian mencoba mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun tanpa disadari, tiba-tiba ia melihat ada kepulan asap tebal yang sangat mengerikan yang muncul dari dalam tanah dan mulai menyelimuti seluruh kota tersebut. Tanpa berlama-lama, Matteo pun segera kembali ke apartemen dan menyuruh Anna untuk menutup seluruh jendela agar asap itu tak bisa masuk ke sana. Tetapi karena asap itu mulai naik, Matteo akhirnya terpaksa menyuruh Anna untuk pergi ke lantai paling atas dan meninggalkan Sarah di sana.
karena kapsul milik Sarah bisa melindunginya dari asap tebal. Matteo dan Anna kemudian masuk ke dalam ruangan milik pasangan lansia bernama Lucien dan Chloe yang terlihat sangat kebingungan karena mereka mengira bahwa mereka sedang dirampok. Sementara Anna mencoba menghubungi Sarah menggunakan walkie-talkie karena ia takut jika terjadi sesuatu pada Sarah. Setelah memastikan bahwa Sarah aman, Matteo dan yang lain pun mencoba mengecek kondisi yang ada di luar sana dan tampaknya asap tebal itu kini sudah memenuhi seluruh kota. Namun mereka sepertinya cukup beruntung karena asap itu tak sampai masuk ke dalam ruangan mereka. Awalnya Anna sempat mengira bahwa asap ini berasal dari orang yang suka membakar sampah, tetapi saat Anna bertanya apakah asap itu berbahaya, Matteo mengatakan bahwa mereka tak boleh menghirup asap itu sama sekali karena sebelumnya ia sempat melihat beberapa orang yang langsung meninggal setelah menghirup asap yang muncul dari dalam tanah tersebut. Lalu ketika Matteo mencoba pergi ke atap untuk mencari tempat yang aman dari asap, ia menyadari bahwa satu-satunya tempat yang aman dari asap hanyalah gedung-gedung tinggi. Bahkan di sana ia juga sempat melihat beberapa orang yang mencoba bertahan hidup dengan cara naik ke atas atap bangunan sama seperti dirinya. Selain listriknya yang padam, sinyal telepon sepertinya juga ikut menghilang yang mana hal itu membuat Lucien tak bisa menelpon putranya yang tinggal tak jauh dari tempat mereka berada, sehingga mereka hanya bisa berharap agar putra Lucien bisa selamat dari bencana asap misterius ini. Di sisi lain, Anna kembali menghubungi Sarah menggunakan walkie-talkie untuk mencari tahu apakah baterai kapsulnya masih banyak. Dan saat Sarah mengatakan bahwa baterainya tinggal 4 baris, Anna pun memperkirakan bahwa mereka masih memiliki waktu selama 10 jam sebelum baterai kapsul itu benar-benar habis. Setelah Anna menceritakan hal itu pada Matteo mengatakan bahwa mereka harus segera mencari cara untuk menyelamatkan Sarah karena sepertinya asap itu tidak akan hilang dalam waktu dekat. Dan ketika Matteo mencoba menyentuh serta mencium asap tersebut, ia pun menyadari bahwa asap itu ternyata tidak memiliki bau serta tidak memiliki sifat korosif yang bisa membakar kulitnya. Matteo kemudian teringat dengan kakek Beckham yang sebelumnya membawa masker oksigen, sehingga Matteo pun berencana pergi ke apartemen kakek Beckham yang letaknya tepat di bawah lantai mereka, berharap ia bisa mendapatkan alat bantu pernafasan yang bisa membuat dirinya bernafas di dalam asap tebal itu. Dengan bermodalkan palu dan juga senter, Matteo perlahan-lahan mencoba turun melalui pipa yang ada di tembok sambil menahan nafas. Dan ketika ia tiba di depan jendela apartemen milik kakek Beckham, tanpa berlama-lama ia langsung memecahkan kaca itu untuk masuk ke dalam sana, hingga ia menemukan kakek Beckham yang ternyata sudah meninggal dunia. Untungnya, Matteo berhasil menemukan masker oksigen itu tepat waktu sebelum ia kehabisan nafas, dan setelah ia memastikan bahwa masker oksigen itu berfungsi dengan baik, ia pun langsung berteriak keluar ruangan sambil mengatakan bahwa ia masih hidup dan ia akan mengecek ruangan Sarah terlebih dahulu sebelum ia kembali ke lantai atas. Singkat cerita, ketika Matteo tiba di kamar Sarah, ia pun mengganti baterai kapsulnya sambil menyuruh Sarah untuk bertahan lebih lama lagi karena mereka tak tahu kapan asap tebal ini akan menghilang, sehingga yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah menunggu bantuan tiba. Setelah selesai memberikan persediaan makanan dan minuman pada Sarah, Matteo pun mencoba pergi keluar apartemen berharap ia bisa menemukan beberapa persediaan yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Dan selama berada di jalanan, Matteo melihat hampir semua orang kini sudah meninggal dunia akibat menghirup asap beracun tersebut. Lalu saat Matteo melihat ada sebuah mobil listrik, ia pun segera mengambil baterai yang ada di mobil itu karena ia bisa menggunakannya untuk mengecharge baterai dari kapsul milik Sarah. Tetapi sebelum ia kembali, entah mengapa Matteo tiba-tiba mendengar ada suara seseorang yang asalnya tak jauh dari tempat ia berada. Setelah Matteo mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari rombongan warga yang berhasil diselamatkan oleh para tentara. Bahkan para tentara itu juga memberikan tabung oksigen pada Matteo sambil menyuruhnya untuk segera ikut ke dalam barisan, karena mereka akan pergi ke suatu tempat bernama Montmartre yang lokasinya berada di dataran yang cukup tinggi. Matteo kemudian bertanya pada si tentara apakah ia tahu dari mana asap ini berasal. Namun sepertinya si tentara itu juga tidak tahu apa-apa selain asap beracun yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah setelah terjadinya gempa bumi. Sebelum tentara itu pergi, Matteo sempat meminta satu masker oksigen lagi sambil mengatakan bahwa ia harus menyelamatkan keluarganya yang masih terjebak di tengah asap. Dan untungnya tentara itu adalah orang baik karena ia mau memberikan masker lagi pada Matteo.
Di sisi lain, Anna terlihat mulai panik karena Matteo tak kunjung kembali, padahal Sarah mengatakan bahwa Matteo sudah pergi dari sana sejak tadi. Dan ketika Matteo datang, ia pun menceritakan bahwa ia baru saja bertemu dengan rombongan para warga selamat yang hendak pergi ke Montmartre. Sayangnya, mereka tak bisa membawa semua orang pergi ke sana karena mereka hanya memiliki 2 masker oksigen, dan karena mereka juga tak bisa membawa Sarah keluar begitu saja, mereka akhirnya tak punya pilihan lain selain menunggu selama mungkin, hingga asap yang menyelimuti seluruh kota itu menghilang. Malamnya, saat Matteo mencoba mengecek ketinggian asapnya, ia menyadari bahwa asap itu tidak berkurang sama sekali, bahkan asap itu ternyata semakin lama semakin naik, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka harus segera pergi ke tempat yang lebih tinggi sebelum asap itu menelan mereka. Keesokan harinya, setelah Anna mengotak-atik radio milik Lucien, ia akhirnya berhasil terhubung dengan saluran radio dari pemerintah yang mengatakan bahwa ternyata asap ini tidak hanya muncul di kota Paris saja, melainkan juga muncul di seluruh wilayah negara Prancis, bahkan ada kemungkinan bahwa asap ini juga muncul di seluruh dunia. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah luar dan ketika mereka mencari asal suara tersebut, ternyata suara ledakan itu berasal dari Montmartre di mana di sana tampaknya sedang terjadi kerusuhan akibat banyaknya orang yang berkumpul di sana. Menyadari bahwa Montmartre kini bukanlah tempat yang aman, Anna tiba-tiba teringat dengan salah satu teman Sarah yaitu Charlotte yang tinggal di daerah pegunungan, dan jika mereka pergi ke sana, mereka tak perlu khawatir dengan keadaan Sarah lagi, karena ia bisa berbagi kapsul dengan Charlotte yang juga memiliki penyakit sama seperti Sarah. Meski begitu, tempat tinggal Charlotte letaknya cukup jauh dari tempat mereka berada saat ini, sehingga mereka harus mencari pakaian khusus yang bisa melindungi Sarah dari udara luar, serta kendaraan yang bisa membawa mereka semua pergi ke tempat tinggal Charlotte. Matteo dan Anna kemudian menemui Sarah sambil menceritakan rencana mereka, dan di sana Sarah meminta pada kedua orang tuanya untuk menyelamatkan Noe yang rumahnya tak jauh dari tempat mereka, karena Sarah tak ingin kehilangan seseorang yang ia sukai. Pada akhirnya, Matteo dan Anna pun menuruti permintaan Sarah karena mereka tak ingin membuat putri mereka bersedih. Dan singkat cerita, setelah mereka tiba di depan rumah Noe, tanpa disadari tiba-tiba ada seekor anjing galak yang langsung mengejar mereka, hingga mereka pun sempat terpisah gara-gara Matteo tak sengaja terjatuh ke dalam sungai. Untungnya Matteo berhasil selamat dari kejadian tersebut, dan ketika ia sedang mengganti pakaiannya yang basah dengan pakaian milik salah seorang yang sudah meninggal, ia pun sempat melihat ada salah satu petugas kesehatan berpakaian APD yang sudah meninggal di dalam mobil. Di sisi lain, setelah Anna berhasil kabur dari kejaran anjing galak, ia sempat kebingungan karena ia tak bisa menemukan keberadaan Matteo yang sebelumnya terjatuh ke dalam sungai. Namun setelah Anna berusaha mengikuti aliran sungai tersebut, ia pun akhirnya berhasil bertemu dengan Matteo lagi. Tanpa berlama-lama, mereka berdua segera pergi ke salah satu laboratorium yang ada di tengah kota untuk mengambil sebuah pakaian APD khusus yang bisa melindungi seseorang dari udara luar. Tetapi saat mereka berhasil menemukannya dan hendak kembali, tanpa disadari, tiba-tiba ruangan yang ada di depan mereka langsung meledak hingga membuat Matteo terluka serta selang oksigen miliknya rusak. Mereka berdua kemudian mencoba bergantian menggunakan masker oksigen sambil naik ke lantai paling atas untuk mencari tempat yang cukup aman. Dan setelah mereka bersusah payah menaiki tangga, mereka akhirnya tiba di lantai paling atas, di mana di sana Anna pun langsung mencari sebuah kotak P3K agar ia bisa segera mengobati luka yang ada di tubuh Matteo. Lalu ketika mereka hendak kembali ke apartemen, Matteo menyadari bahwa tabung oksigen yang dibawa oleh Anna hanya tersisa sedikit. Dan karena mereka tak memiliki tabung oksigen cadangan, Matteo akhirnya menyuruh Anna untuk kembali ke apartemen terlebih dahulu, sementara ia akan mencari cara lain untuk bisa kembali ke apartemen. Awalnya, Anna pun sempat menolak hal itu karena ia tahu bahwa Matteo tak mungkin bisa selamat dari asap beracun tanpa menggunakan masker oksigen. Tetapi di sana Matteo tetap bersikeras bahwa dirinya pasti bisa menemukan suatu cara yang bisa membuat dirinya bertahan dari asap beracun. Matteo kemudian memperingatkan Anna bahwa mereka masih memiliki Sarah yang harus segera diselamatkan, dan karena Anna sudah tidak punya pilihan lain, ia akhirnya menyuruh Matteo berjanji bahwa ia harus kembali hidup-hidup sebelum akhirnya ia pun pergi dari sana.
Lalu saat Anna berlari kembali ke apartemen, tanpa disadari ternyata tabung oksigen miliknya habis, yang mana hal itu membuat Anna terpaksa harus naik ke lantai paling atas sambil menahan nafas, dan untungnya Anna berhasil melakukan hal itu. Sayangnya ketika Anna mencoba mengecek koper berisi APD khusus yang ia dapatkan dari laboratorium, betapa terkejut dirinya karena ternyata seluruh pakaian APD itu sudah terbakar akibat ledakan yang terjadi sebelumnya, yang mana hal itu membuat Anna pun terduduk lemas dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Di sisi lain, saat Matteo naik ke atap gedung, ia menyadari bahwa dirinya bisa mencari jalan kembali dengan cara melewati atap gedung, dan dengan berhati-hati, Matteo mulai melewati gedung itu satu persatu, karena jika ia terpeleset sedikit saja, maka nyawanya akan langsung melayang. Setelah Matteo melewati beberapa gedung, tiba-tiba ia melihat ada beberapa persediaan makanan serta sebuah tali yang tersangkut di atap gedung. Namun meski Matteo sudah berteriak, entah mengapa tak ada seorang pun yang menjawab panggilannya, sehingga Matteo penasaran dan langsung memanjat tali tersebut. Lalu ketika Matteo tiba di atap, entah mengapa ia melihat ada seseorang yang tergeletak tak bernyawa dengan banyak cairan merah yang sudah berceceran di mana-mana. Dan saat Matteo mencoba masuk ke dalam gedung, ia tak menemukan siapapun di sana selain beberapa persediaan dan juga sebuah tabung oksigen. Tanpa berlama-lama, Matteo langsung memakai tabung oksigen tersebut, tetapi tanpa disadari tiba-tiba dari belakang muncul seorang polisi yang datang sambil membawa beberapa persediaan, dan karena polisi itu terlihat sangat mencurigakan, Matteo pun langsung menerjang ke arah polisi itu hingga mereka berdua terjatuh ke dalam asap. Untungnya Matteo sudah menggunakan tabung oksigen sehingga ia berhasil selamat dari asap beracun yang langsung membuat si polisi itu meninggal dunia. Lalu Matteo pun segera mengambil senjata si polisi dan bergegas kembali menuju apartemen. Sementara itu, ketika Anna sedang mengobrol dengan Sarah, ia tiba-tiba dikejutkan dengan notif HP-nya yang menandakan bahwa baterai kapsul milik Sarah ternyata hanya tersisa 5%, dan karena ia tak memiliki tabung oksigen lagi, Anna pun berencana pergi ke kamar Sarah untuk mengganti baterai kapsulnya hanya dengan menahan nafas saja. Awalnya, Lucien sempat melarang hal itu karena jika Anna melakukannya, maka ia tak akan bisa selamat dari asap beracun. Namun di sana, Anna mengatakan bahwa ia tak ingin kehilangan dua orang yang sangat ia cintai sekaligus, sehingga pada akhirnya Anna pun pergi menerobos asap beracun itu agar ia bisa menyelamatkan putrinya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba kapsul milik Sarah mulai mati, tetapi untungnya Anna datang tepat waktu dan ia pun berhasil mengganti baterai kapsul tersebut. Lalu di sana Anna pun sempat mengucapkan salam perpisahan pada Sarah karena ia tahu bahwa dirinya tak akan bisa kembali ke lantai paling atas tepat waktu. Entah mengapa, Anna mulai bermimpi tentang putrinya yang kini sudah bisa bermain dengan anak-anak yang lain. Bahkan ia juga sempat memimpikan wajah suaminya sebelum akhirnya semua berubah menjadi sangat gelap. Singkat cerita, setelah Matteo tiba di apartemen, Sarah mengatakan bahwa sang ibu baru saja mengganti baterai kapsul miliknya tanpa menggunakan masker sama sekali. Dan saat Matteo mencoba naik ke lantai atas, ia pun menemukan tubuh Anna yang kini sudah meninggal dunia, yang mana hal itu membuat perasaan Matteo menjadi tak karu-karuan, karena ia tak menyangka bahwa ia telah kehilangan istri yang sangat ia cintai. Dengan berat hati, Matteo pun mencoba menceritakan pada Sarah tentang kematian ibunya yang meninggal akibat menghirup asap beracun. Dan di sana Sarah pun merasa sangat sedih karena dirinya tak bisa berbuat apa-apa di tengah bencana yang sedang terjadi seperti sekarang ini. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka mulai merasakan adanya gempa yang cukup dahsyat. Bahkan tak hanya itu, ternyata gempa tersebut membuat asapnya menjadi semakin naik dengan cepat, sehingga Matteo mencoba mengajak Lucien untuk segera pergi dari sana sebelum asap itu menelan mereka semua. Meski begitu, entah mengapa Lucien justru mengatakan terima kasih pada Matteo karena ia sudah menjaga mereka selama ini, dan ia pun mengatakan bahwa sepertinya ini merupakan hari terakhir bagi dirinya dan juga Chloe, karena Lucien lebih memilih untuk tetap tinggal di sana daripada harus menjadi beban bagi Matteo. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Matteo akhirnya pergi ke ruangan Sarah, di mana di sana ia mengatakan bahwa ia akan pergi mengambil pakaian APD milik seseorang yang ia lihat sebelumnya. Dan jika ia berhasil mendapatkan APD tersebut, maka ia akan membawa Sarah pergi dari sana menuju ke tempat Charlotte. Sayangnya, Sarah justru melarang ayahnya untuk pergi karena ia tak mau kehilangan Matteo seperti saat ia kehilangan ibunya.
Tetapi meski begitu, Mateo mengatakan bahwa ini merupakan satu-satunya cara yang bisa ia lakukan. Agar mereka berdua bisa bertahan hidup. Dan ia juga tak ingin mengecewakan Anna yang sudah mengorbankan nyawa demi menyelamatkan putri mereka. Di sisi lain, ketika asap beracun itu mulai masuk ke dalam ruangan, Lucien sempat mengatakan pada Chloe bahwa menikahi dirinya merupakan salah satu pengalaman terindah yang pernah ia rasakan selama ini, sehingga ia ingin menikmati momen-momen terakhirnya bersama sang istri tercinta. Sementara itu, setelah Mateo berhasil menemukan APD yang dipakai oleh orang yang ada di dalam mobil sebelumnya, ia pun segera membawa pakaian itu kembali ke apartemen. Bahkan ia mencoba mengendarai salah satu motor Scoopy yang ia temukan di tengah jalan agar ia bisa kembali secepat mungkin sebelum oksigennya habis. Namun di tengah perjalanan, ia justru tak sengaja mengalami kecelakaan ringan yang membuat dirinya pingsan. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba Sarah mendengar ada suara seseorang yang membuka pintu kamarnya. Padahal saat itu Mateo sedang tidur-tiduran di tengah jalan. Tak lama kemudian, ketika Mateo mulai terbangun dari pingsan, ia mencoba kembali ke apartemen dengan cara berjalan kaki. Namun sepertinya ia cukup kesulitan karena kecelakaan itu ternyata membuat kakinya terluka parah dan tak bisa berjalan dengan cepat. Mateo lalu menyadari bahwa tabung oksigennya sebentar lagi akan habis, sehingga di sana Mateo pun berusaha menghubungi putrinya berharap ia bisa mengucapkan salam perpisahan terakhir pada si Sarah. Tetapi entah mengapa Sarah justru tak menjawab panggilannya sama sekali. Saat Mateo sudah mulai pasrah dengan nasibnya, tiba-tiba ia melihat ada bayangan yang mulai mendekat ke arahnya dan tanpa disadari ternyata dua orang itu adalah Sarah dan juga Noe yang ternyata bisa bernafas dengan bebas di tengah asap beracun tersebut. Tampaknya bencana asap beracun ini sangat mirip dengan salah satu tanda datangnya kiamat, yaitu tentang munculnya kabut asap bernama Tuhan yang akan menyelimuti seluruh permukaan bumi selama 40 hari 40 malam. Dan jika kabut itu dihisap oleh orang yang berdosa, maka ia akan kesulitan untuk bernafas. Sementara jika kabut itu dihisap oleh orang yang baik dan soleh, maka ia hanya akan merasakan pilek saja. Di akhir film, Mateo yang bisa bernafas dengan bebas pun akhirnya terpaksa harus tinggal di dalam kapsul menggantikan Sarah. Sementara Sarah dan anak-anak lain yang memiliki penyakit sama kini bisa bermain dengan bebas di luar sana. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.